Hormon yang pertama adalah insulin, dan hormon yang kedua namanya adalah glukagon. Hormon insulin itu adalah hormon yang membantu untuk memasukkan glukosa ke dalam sel, sehingga kadar glukosa di dalam darah itu akan turun. Sedangkan hormon glukagon itu adalah hormon yang membantu untuk meningkatkan kadar glukosa ketika kadar glukosa darah di dalam sel ataupun di dalam darah itu menurun. Produksi hormon insulin dan glukagon itu dipengaruhi oleh atau terjadi di pankreas. Di pankreas ada yang namanya sel atau pulau Langerhans, islet of Langerhans. Ini posisinya ada di dalam pankreas. Di pulau Langerhans atau islet of Langerhans ada sel yang namanya sel beta yang berwarna biru, dan ada juga sel yang namanya sel alfa yang berwarna merah. Sel beta itu fungsinya adalah untuk memproduksi insulin, sedangkan sel alfa fungsinya adalah untuk memproduksi glukagon. Cara kerja insulin adalah dengan adanya insulin di dalam aliran darah, insulin ini akan berikatan dengan reseptor yang ada di permukaan sel, sehingga ikatan insulin dengan reseptor tersebut akan mengaktifkan eh, komponen yang namanya glucose transporter. Glucose transporter ini akan daya posisinya awalnya berada di dalam sel, kemudian setelah insulin berikatan dengan reseptornya, glucose transporter itu akan berada di permukaan sel, sehingga memungkinkan glukosa yang ada di pembuluh yang ada di dalam darah tersebut masuk ke dalam sel, baik di otot maupun di jaringan adiposa. Ini gambarnya adalah glukosa transporter, dia akan berdistribusi ke permukaan membran, kemudian sehingga glukosa dapat masuk ke dalam sel dan dapat menjadi sumber energi. Sementara glukagon sendiri, tadi glukagon diproduksi oleh sel alfa, glukagon itu akan memicu liver untuk memproduksi glukosa baru dari molekul-molekul lain. Salah satu molekul yang digunakan untuk memproduksi glukosa baru itu adalah namanya glikogen. Glikogen itu merupakan bentuk penyimpanan dari glukosa. Jadi kalau misalnya kita makan glukosa, glukosa yang tidak digunakan sebagai energi itu akan disimpan oleh liver dalam bentuk glikogen. Ketika tubuh kita merasa jumlah sel darah, bukan jumlah sel darah, jumlah glukosa kita turun, maka hormon glukagon ini akan memerintahkan liver atau akan memicu liver untuk memecah glikogen tadi menjadi glukosa. Sehingga glukosanya akan masuk ke aliran darah, kemudian glukosa di aliran darah diri dengan bantuan insulin akan masuk kembali ke dalam sel yang membutuhkan. Diabetes mellitus sendiri tadi sudah disampaikan, diabetes mellitus itu ada dua tipe, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Diabetes mellitus ini merupakan salah satu penyakit yang angka kejadiannya cukup tinggi, yaitu dialami sekitar 10% dari penduduk dunia. Jadi bukan penduduk Indonesia, tapi penduduk dunia. Diabetes mellitus secara gampangnya itu adalah kondisi di mana kadar glukosa di dalam darah kita terlalu tinggi. Ada dua tipe, tipe 1 dan tipe 2. Mayoritas penduduk itu mengalami tipe 2, yaitu sebesar 90%, sedangkan tipe 1 itu dialami sekitar 10%. Kita masuk ke diabetes mellitus tipe 1. Diabetes mellitus tipe 1 itu adalah kondisi di mana tubuh tidak dapat menghasilkan insulin dalam jumlah yang cukup. Penyebab pertama atau yang paling sering disampaikan di buku-buku adalah kondisi ini disebabkan oleh kondisi yang namanya hipersensitivitas tipe 4. Saya tidak tahu kalian sudah mempelajari tipe-tipe hipersensitivitas atau belum, tetapi secara garis besar, hipersensitivitas itu ada 4 tipe, tipe 1 sampai dengan tipe 4. Yang dialami oleh pasien diabetes mellitus tipe 1 itu adalah hipersensitivitas tipe 4, di mana respon imunnya dimediasi oleh sel. Gambarannya adalah eh, di dalam tubuh itu kita punya sel imun yang namanya sel T. Kemudian sel T tersebut apabila dia mengalami hipersensitivitas tipe 4, maka dia akan eh,
mengenali Seharusnya tugasnya sel T itu adalah mengenali antigen atau bahan asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Antigen itu bentuknya ada peptida yang ukuran kecil, ada polisakarida, dan juga ada lipid. Tetapi dalam kondisi tertentu, sel T ini bisa menyerang juga beberapa bagian dari sel yang dimiliki oleh kita sendiri. Nah, kondisi inilah yang disebut dengan diabetes mellitus tipe 1. Jadi dia menyerang sel kita sendiri, dalam hal ini adalah sel beta. Tubuh ini tidak tentu saja tubuh tidak membutuhkan tipe sel T yang seperti ini. Kemudian, bagaimana cara tubuh menghindari tipe-tipe sel T yang seperti ini? Maka ada mekanisme yang namanya self tolerance, di mana ini merupakan mekanisme tubuh mencegah sel T untuk menyerang diri kita sendiri. Jadi sel T-nya ini dinonaktifkan. Terkadang dalam kondisi ketidaknormalan genetik, mekanisme self tolerance oleh tubuh ini tidak dapat berjalan. Sehingga sel T tadi yang menyerang tubuh kita sendiri, dalam hal ini adalah sel beta di kondisi diabetes, dia tetap bisa menyerang sel betanya, sehingga sel betanya rusak. Akibatnya, kalau sel betanya rusak, tidak akan ada produksi insulin dalam jumlah yang cukup. Apabila tidak ada produksi insulin dalam jumlah yang cukup, maka glukosa yang ada di pembuluh darah itu tidak dapat masuk ke dalam sel. Prosesnya adalah seperti ini. Saya ulangi, jadi seharusnya tubuh itu punya mekanisme self-tolerance atau toleransi terhadap diri sendiri. Di mana dalam hal tersebut, tubuh akan mengajari sel T atau mengeliminasi sel T yang mengenali sel-sel milik tubuh kita sendiri. Tetapi dalam kondisi tertentu, contohnya dalam kondisi abnormalitas secara genetik, terdapat orang-orang yang tidak dapat menjalankan mekanisme self-tolerance ini. Sehingga sel T atau komponen respon imun yang ada dalam tubuh mereka itu menyerang sel beta milik tubuhnya sendiri. Jadi sel T dalam tubuhnya menyerang sel beta milik tubuhnya sendiri, sehingga sel betanya akan menjadi rusak. Kalau sel betanya rusak, maka insulin tidak dapat diproduksi. Kalau insulin tidak dapat diproduksi, maka glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel untuk menjadi sumber energi. Abnormalitas genetik yang biasanya diamati sekarang ini adalah Human Leukocyte Antigen atau sistem HLA. Sistem HLA ini adalah komponen gen penting yang terlibat dalam sistem imun. Secara spesifik, HLA yang terlibat adalah Major Histocompatibility Complex atau MHC. Semoga ketika saya membahas ini, kalian sudah membahasnya di topik imunologi bersama di farmakologi. Major Histocompatibility Complex atau MHC itu adalah komponen gen yang terlibat dalam sistem imun yang penting dalam mengenal molekul-molekul asing serta penting dalam mekanisme self-tolerance. MHC ini adalah dia dari bagian dari kromosom. MHC ini tugasnya adalah mengenalkan antigen kepada sel T. Ini gambarnya. Ini adalah MHC. Dia ada di permukaan kromosom. Dia akan mengenalkan kepada antigen. Antigen ini loh selnya kita. Antigen ini loh benda asing begitu. Nah, pada kondisi genetic abnormality, MHC-nya terdapat HLA tertentu yang defect. Namanya kalau berdasarkan penelitian itu ada HLA DR3 dan HLA DR4. Ini adalah gen-gen yang diduga mengalami defect pada pasien-pasien diabetes mellitus. Sehingga ini yang menyebabkan si mekanisme self-tolerance itu tidak dapat terjadi. Tetapi sebaliknya, penelitian lain juga menunjukkan bahwa tidak semua orang yang memiliki gen HLA DR3 maupun HLA DR4 mengalami diabetes mellitus. Sehingga uh, defect pada atau kehadiran gen ini juga masih menjadi tanda tanya. Apakah betul hanya gen ini yang berperan untuk membedakan pasien itu bisa mengalami diabetes atau tidak, atau sebenarnya ada faktor-faktor lain? Karena ada penelitian lain yang menunjukkan bahwa kerusakan sel beta pada pasien
diabetes tipe 1 itu sebenarnya sudah terjadi sejak awal kehidupan. Begitu. Jadi berdasarkan penelitian pun terdapat kerusakan kurang lebih 90% kerusakannya. Karena dia terjadi sejak awal kehidupan, ini yang menyebabkan deteksi pasien-pasien dengan diabetes mellitus tipe 1 itu sudah bisa dideteksi sejak anak-anak. Sehingga kalau berdasarkan prevalensi anak-anak yang mengalami diabetes tipe 1 itu angkanya besar. Karena sudah bisa dideteksi sejak dia usia sangat kecil. Oke, ini adalah gejala dari diabetes mellitus tipe 1. Ini juga akan menjadi gejala dari diabetes mellitus tipe 2. Gejala dari diabetes mellitus itu adalah polifagia, glikosuria, poliuria, dan juga polidipsia. Bagaimana sih bisa terjadi gejala ini? Yang pertama adalah tadi kita ketahui bahwa diabetes mellitus itu adalah suatu kondisi di mana glukosa banyak di dalam darah tetapi tidak dapat masuk ke dalam sel. Akibatnya, karena sel tidak memiliki energi, tubuh akan memecah cadangan-cadangan energi yang dia punya untuk menjadi sumber energi baru. Beberapa tempat cadangan energi itu adalah pertama jaringan adiposa, di mana di dalam sini banyak terdapat lemak. Lemak inilah yang akan dipecah untuk menjadi energi. Proses ini disebut dengan lipolisis. Eh, Jaringan lain yang juga memiliki cadangan energi itu adalah otot, jaringan otot. Di mana dalam kondisi ini apabila tubuh kita kekurangan energi, otot akan memecah protein yang ada di dalamnya. Kedua kondisi ini, lipolisis, yaitu pemecahan lemak, serta pemecahan protein, itulah yang menyebabkan uh, pada pasien diabetes mellitus itu mengalami penurunan berat badan, serta dia akan lebih cepat merasa lapar. Kondisi penurunan berat badan disertai kondisi dia mudah lapar. Kondisi mudah lapar inilah yang disebut dengan polifagia. Poli itu artinya banyak, fagia itu artinya makan. Pasiennya akan banyak makan. Jadi tadi karena dia mengalami kekurangan energi ini, makanya dia menjadi lebih banyak makan. Kondisi yang kedua itu adalah eh, kondisi yang namanya glikosuria. Tadi sudah diketahui bahwa glukosa itu banyak di dalam darah. Glukosa itu akan secara mekanisme normal akan dikeluarkan oleh tubuh melalui proses filtrasi di ginjal. Di mana sejumlah glukosa yang melalui ginjal tersebut akan keluar melalui urin. Urin akan keluar menjadi urin. Sehingga kondisi adanya glukosa di dalam urin itulah yang dinamakan dengan glikouria atau glikosuria. Selain itu, karena glukosa ini sifatnya aktif secara osmosis, sehingga ketika di dalam tubuh, dia akan banyak menarik air yang ada di dalam tubuh kita. Karena dia banyak menarik air di dalam tubuh kita, maka akan terjadi peningkatan urinasi. Pasiennya akan lebih sering buang air kecil. Ketika pasiennya sering buang air kecil, otomatis tubuh akan mengalami atau kekurangan banyak air, sehingga tubuh akan mengalami dehidrasi. Karena tubuh mengalami dehidrasi, maka si tubuh ini mekanisme kompensasinya dia akan mengajak personnya untuk lebih banyak minum. Sehingga muncullah gejala yang ketiga yaitu polidipsia. Sehingga gejala-gejala yang spesifik untuk diabetes mellitus tipe 1 maupun tipe 2 adalah tadi dia banyak makan karena dia butuh banyak energi. Kemudian glikosuria itu adalah kondisi di mana terdapat glukosa di dalam urin. Ini dikarenakan ketika glukosa dikeluarkan oleh tubuh, salah satunya akan terfiltrasi dan masuk ke dalam urin. Di kondisi sehari-hari biasanya terdeteksi dengan banyaknya semut di area eh, toilet pasien-pasien diabetes mellitus karena di situ urinnya ada glukosanya. Kemudian karena glukosa itu sifatnya menarik air dia aktif secara osmosis, maka dia menarik air dari dalam tubuh. Pasiennya menjadi lebih mudah atau lebih sering buang air kecil. Itu kondisi yang dinamakan poliuria. Karena pasien yang sering buang air kecil, maka pasiennya mengalami dehidrasi.
Karena pasiennya dehidrasi, tubuh akan meminta pasien untuk lebih sering minum. Akibatnya, pasiennya akan mengalami kondisi yang namanya polidipsi. Dia akan sering haus. Sehingga inilah gejala klasik dari diabetes mellitus. Tadi adalah ada penurunan berat badan, kemudian disertai dengan polifagia, poliuria, polidipsia, dan adanya juga glikosuria. Pada kondisi DM tipe 1, walaupun si pankreas ini tidak dapat menghasilkan insulin sendiri, tetapi dia tetap dapat merespon terhadap kehadiran insulin. Jadi tubuh tetap dapat menggunakan glukosa pada jaringan yang membutuhkan selama ada insulin yang diberikan. Tetapi bagaimana caranya ada insulin dari luar? Maka pada pasien tipe 1 ini mereka membutuhkan asupan insulin dari luar. Itulah selama jangka panjang. Inilah yang menjadi obat tunggal bagi pasien-pasien diabetes mellitus, yaitu terapi insulin jangka panjang. Dengan adanya insulin tambahan dari luar, maka glukosa tadi yang ada di pembuluh darah akan tetap dapat masuk ke dalam sel-sel yang membutuhkan dan diolah menjadi sumber energi. Kemudian kita masuk ke dalam eh, kondisi yang namanya komplikasi tersering dari diabetes mellitus tipe 1. Komplikasi tersering dari diabetes mellitus tipe 1 dinamakan dengan diabetik ketoasidosis. Kenapa bisa terjadi diabetik ketoasidosis? Yang pertama, tadi adalah kita sudah ketahui ketika tubuh kekurangan energi, maka jaringan adiposa, di mana di dalamnya banyak lemak, akan memecah lemak yang ada di dalamnya untuk menjadi sumber energi. Proses ini dinamakan dengan lipolisis. Salah satu bentuk lemak yang dipecah itu adalah asam lemak atau fatty acid. Asam lemak ini di dalam liver itu akan diubah menjadi keton bodies. Keton bodies itu ada dua macam, yaitu asam asetoasetik dan juga asam beta hidroksibutirik. Perbedaan kedua bentuk keton ini adalah kalau asam asetoasetik dia memiliki gugus keton, sedangkan asam beta hidroksibutirik dia sebenarnya bentuk keton yang sudah tereduksi. Keton bodies yang ada yang dihasilkan di liver ini akan eh, terbentuk menjadi akan terbentuk menjadi dua hal. Yang pertama adalah terbentuk menjadi energi yang diperlukan untuk menjadi sel. Sedangkan efek lain dari adanya keton bodies ini adalah terjadi peningkatan keasaman di dalam darah eh, atau yang dinamakan kenaikan pH di dalam darah. Apabila terjadi kenaikan pH di dalam darah, maka akan terjadi beberapa kondisi. Yang pertama adalah kondisi yang namanya Kussmaul respiration. Di mana pada Kussmaul respiration ini, pasiennya akan mengalami pernapasan yang dalam karena dia pH-nya meningkat gitu. Jadi dia akan mengalami pernapasan yang dalam, tarik napasnya akan lebih dalam dan lebih panjang, eh, frekuensinya akan lebih pendek begitu. Akibatnya akan terjadi penurunan kadar glukosa darah, penurunan CO2. Ini adalah salah satu bentuk kompensasi untuk peningkatan kadar pH di dalam darah itu. Akan terjadi penurunan CO2. Kalau CO2-nya menurun, maka keasaman dari darah tersebut juga akan ikut menurun. Ini adalah mekanisme kompensasinya. Saya ulangi, yang pertama adalah pulmonary respiration, di mana pasiennya akan bernafas lebih dalam dengan frekuensi yang lebih pelan atau lebih lambat, sehingga akan terjadi penurunan kadar CO2. Kadar CO2 yang menurun, maka keasaman juga akan ikut menurun. Kondisi yang selanjutnya adalah kondisi yang namanya hiperkalemia. Seperti yang kita ketahui, di dalam darah itu ada ion H+ dan ada ion K+. Di dalam sel terjadi pertukaran ion K+ dan juga ion H+. Untuk pertukaran tersebut, maka yang akan bertukar adalah antara ion H+ dan juga ion K+. Dengan peningkatan kadar kalium, hiperkalemia, maka akan lebih banyak ion H+ yang masuk ke dalam sel dan ion K+ yang keluar dari dalam sel. Akibatnya, kalau ion H+-nya banyak masuk ke dalam sel, keasaman darah juga akan ikut menurun.
Sehingga inilah kondisi yang terjadi. Jadi, eh, keasaman darahnya juga akan ikut menurun, tetapi sebaliknya efek yang terjadi adalah kadar kalium di dalam darah itu akan meningkat. Kondisi ini dinamakan dengan kondisi hiperkalemia. Karena kondisi H plusnya lebih banyak di dalam, K plusnya lebih banyak di luar, akibatnya penyimpanan K plus secara umum di seluruh tubuh, di seluruh sel tubuh itu akan mengalami penurunan. Akibatnya di dalam tubuh kita terjadilah gap atau kesenjangan anion yang tinggi, di mana terjadi perbedaan kadar H plus dan Na plus yang cukup tinggi di dalam tubuh. Kondisi ini disebabkan dengan penumpukan ketoasid akibat pemecahan energi tadi. Gitu. Ketoasidosis itu sendiri juga bisa disebabkan selain karena memang eh, tubuh pasien diabetes mellitus itu memecah energi dari lemak sehingga terbentuklah asam lemak berupa keton. Selain itu, kondisi ketoasidosis bisa juga disebabkan karena tubuhnya mengalami stres. Salah satu yang menyebabkan tubuh mengalami stres adalah kondisi infeksi, di mana ketika seseorang mengalami infeksi, tubuh akan melepaskan epinefrin. Pelepasan epinefrin itu akan memicu pelepasan glukagon. Tadi kalian sudah tahu bahwa glukagon itu tujuannya adalah untuk memecah simpanan glukosa di dalam tubuh kita. Pemecahan glukagon dalam jumlah banyak itu tidak seimbang dengan uh, terapi insulin yang diberikan. Akibatnya terjadi peningkatan kadar insulin. Maaf, terjadi peningkatan kadar glukosa di dalam tubuh kita. Karena terjadi peningkatan kadar glukosa di dalam tubuh kita, maka akan lebih banyak glukosa yang keluar melalui urin. Lebih banyak glukosa yang keluar melalui urin, maka pasiennya juga akan lebih sering buang air kecil. Pasiennya sering buang air kecil, akibatnya pasiennya akan mengalami dehidrasi. Kondisi dehidrasi ini akan memicu tubuh membutuhkan alternatif lain sebagai sumber energi. Jadi tidak bisa dia memecah glukagon terus-menerus selama kondisi infeksi, karena tubuhnya akan dehidrasi terus. Maka sebagai alternatif sumber energi, tubuh juga akan membentuk keton badis tadi. Dia akan memecah lemak yang ada di dalam tubuhnya. Kondisi selanjutnya adalah terjadi ketoasidosis seperti tadi yang sudah dijelaskan. Bentuk samping atau efek samping dari pembentukan keton itu adalah terbentuknya gugus aseton. Gugus aseton ini di dalam tubuh kita akan menghasilkan kondisi spesifik dari diabetes ketoasidosis, yaitu napas pasien akan berbau buah atau fruity breath. Selain itu, kondisi ketoasidosis itu juga akan menyebabkan kondisi-kondisi yang ada di bawah ini, yaitu mual, muntah, perubahan perubahan status mental, jadi pasiennya mungkin mengalami kebingungan atau delirium, serta adanya udem pada otak atau udem cerebral. Ini adalah komplikasi-komplikasi atau gejala yang bisa terjadi pada diabetes ketoasidosis. Jadi apabila dari gambar ini, maka akan disimpulkan kalau pasien diabetes ketoasidosis, eh, maka gejala-gejala yang bisa terjadi itu adalah pH darahnya itu akan meningkat. Tadi karena ada pembentukan keton, kemudian pasiennya nafasnya akan lebih dalam, lebih lambat. Kemudian akan terjadi kondisi hiperkalemia di dalam tubuhnya. Kemudian ada perbedaan kadar Na dan K plus yang cukup besar apabila kita melakukan pemeriksaan laboratorium. Kemudian apabila kondisi diabetik ketoasidosisnya terjadi karena stres atau adanya infeksi, maka kadar glukosa darah pasien juga akan meningkat sangat tinggi. Lalu pasiennya jika bernafas, pasiennya pasti bernafas sih. Nafas pasien akan berbau buah, fruity breath, serta karena ada kondisi ketoasidosis, pasiennya akan mengeluhkan mual, muntah, kemudian perubahan status mental, biasanya pasiennya akan mengalami kebingungan, dan juga apabila parah bisa terjadi udem cerebral atau udem di otak. Untuk diabetes ketoasidosis, terapinya ada 3 jenis, yaitu diberikan cairan, karena tadi kan kita udah tahu pasiennya mengalami dehidrasi, karena ini peningkatan kadar glukosa.
maka dia butuh cairan untuk dehidrasinya, dia butuh insulin untuk menurunkan kadar glukosa darahnya. Tadi ini karena pelepasan glukagon maka glukosa darahnya akan sangat tinggi. Kemudian yang terkait yang terakhir dia membutuhkan terapi elektrolit sehubungan dengan kadar hiperkalemia yang cukup tinggi. Apabila terapi ini diberikan, maka kondisi ini akan membalikkan kondisi asidosis yang terjadi, sehingga pasiennya akan menjadi sehat kembali. Itu untuk diabetes mellitus tipe 1. Oke, sekarang kita masuk ke diabetes mellitus tipe 2. Kalau tadi tipe 1, tubuhnya tidak dapat memproduksi insulin dalam jumlah cukup. Kalau tipe 2 adalah tubuh tetap memproduksi insulin, tetapi tubuhnya yang nggak bisa merespon terhadap insulin yang telah diproduksi tersebut. Apa penyebabnya? Itu tidak bisa dipahami secara pasti hingga saat ini. Sehingga ada banyak banget teori terkait kenapa sih tubuh itu nggak bisa merespon insulin yang sudah dihasilkan. Jadi seperti tadi sudah disampaikan bahwa secara normal eh, tubuh kita akan memproduksi insulin. Di mana tempatnya? Di pankreas. Siapa yang memproduksi? Yang memproduksi namanya adalah sel beta. Sel beta akan memproduksi insulin. Ikatan insulin dengan reseptornya itu akan mengaktifkan glukos transporter untuk berada di permukaan sel sehingga glukosa dari dalam darah itu bisa masuk. Tetapi dalam kondisi diabetes mellitus, walaupun ada insulinnya, insulin ini tidak dapat berikatan dengan reseptornya. Sehingga ketika insulin tidak dapat berikatan dengan reseptornya, si glukosa ini tidak dapat berdifusi ke permukaan membran untuk membiarkan glukosa masuk ke dalam sel. Kondisi inilah yang didapatkan yang disebut dengan resistensi insulin. Beberapa faktor risiko yang menyebabkan seseorang bisa mengalami diabetes tipe 2 itu adalah obesitas, pasien yang kurang olahraga, hipertensi, dan juga faktor genetik. Tadi udah dikatakan bahwa diabetes mellitus itu dia menghasilkan insulin tapi tidak merespon. Eh, Tadi disampaikan bahwa kita udah tahu ketika tubuhnya, tadi kan udah ada insulin tapi terjadi resistensi insulin. Jadi si tubuhnya nggak merespon, glukosanya nggak bisa masuk ke dalam sel. Penyebab lainnya adalah karena glukosanya tidak bisa masuk ke dalam sel, akibatnya kalau di pasien diabetes mellitus, karena adanya jaringan adipose yang berlebihan, sehingga banyak lemak yang berlebihan, akibatnya banyak badan keton dan adipokits yang terbentuk. Adanya banyak eh, asam keton dan juga adipokits yang terbentuk akan memicu kondisi yang terjadinya inflamasi. Inflamasi yang terjadi di dalam tubuh ini akan meningkatkan atau memicu eh, semakin besar atau semakin parahnya resistensi insulin. Gambarannya adalah seperti ini. Ketika jaringan tubuh tidak merespon kadar normal insulin, maka tubuh akan melakukan kompensasi. Caranya gimana? Dia akan menghasilkan lebih banyak insulin. Caranya, si pankreas ini akan meningkatkan jumlah sel beta yang ada di dalamnya. Mekanisme ini disebut dengan hiperplasia. Selain dia meningkatkan jumlahnya, dia akan juga memperbesar ukuran sel betanya. Harapannya insulinnya akan lebih banyak dihasilkan. Memperbesar ukuran sel beta itu namanya hipertrofi. Dua mekanisme ini menyebabkan akan lebih banyak insulin yang diproduksi. Dengan lebih banyak insulin yang diproduksi, maka harapannya akan lebih banyak glukosa yang dapat masuk ke dalam sel. Jadi, eh, bayangan resistensi insulin itu bukan berarti bahwa semua insulin yang diproduksi itu nggak bisa ditangkap oleh reseptornya, enggak. Tapi eh, reseptornya tidak bisa menangkap semua insulin yang ada. Jadi ada insulin yang mau dia tangkap, ada juga yang enggak. Sehingga tubuh itu bilang, oh kalau gitu ada insulin yang nggak bisa ditangkap, ada juga yang enggak. Oke deh, saya produksi aja banyak insulin gitu. Supaya
lebih banyak yang bisa ditangkap oleh reseptornya. Tetapi dalam proses ini, selain sel beta menghasilkan insulin, ternyata sel beta juga menghasilkan amilin. Amilin yang menumpuk di dalam pankreas itu akan mengagregasi sel beta. Gitu, ini bentuknya. Dia akan mengagregasi sel beta, sehingga sel-sel beta tadi yang udah menjadi lebih besar, yang udah menjadi lebih banyak, yang sudah bekerja maksimal, karena adanya amilin, maka sel beta tersebut akan mengalami hipertrofi. Jadi kondisinya akan menyusut, akan mengecil. Selain itu jumlahnya juga akan ikut menurun. Di sini terjadi setelah sekian banyak atau setelah sekian lama gitu. Jadi kalau di awal-awal ketika pasien mulai mengalami resistensi insulin, tubuh masih bisa mengkompensasi dengan cara seperti ini. Jadi dia melakukan hiperplasia sampai hipertrofi. Sehingga pasiennya mungkin belum mengalami gejala yang signifikan. Tetapi ketika pasiennya sudah mulai, ketika tubuhnya atau sel betanya udah mulai merasa lelah, maka akan terjadi kondisi seperti ini. Sel betanya mengecil, jumlahnya mengecil. Akibatnya, jumlah insulin yang diproduksi juga akan ikut berkurang. Nah, ketika jumlah insulin yang diproduksi ikut berkurang, maka terjadilah kondisi hiperglikemia di dalam tubuhnya. Pada saat kondisi inilah, pasien sudah mulai merasakan gejala-gejala tadi. Polifagia, polidipsi, poliuri, sama glikosuria, disertai dengan penurunan berat badan. Jadi kondisi ini biasanya sudah awal terjadi, tapi pasien ini umumnya belum merasakan gejala karena mekanisme kompensasi dari tubuh. Tetapi ketika sel betanya sudah lelah, terjadilah kondisi seperti ini. Akhirnya insulin yang diproduksi menurun, pasiennya mengalami hiperglikemia. Itu untuk diabetes mellitus tipe 2. Bagaimana dengan diabetes mellitus tipe lainnya? Diabetes mellitus gestasional itu biasanya dialami oleh wanita hamil, biasanya terdeteksi atau mulai terasa itu pada trimester 3. Trimester 3 itu berarti sejak usia kandungan 7 bulan, 8 bulan, dan juga 9 bulan. Kondisi ini biasanya disebabkan karena hormon. Hormon tersebut akan mengalami ikatan insulin dengan reseptornya, sehingga glukosa tidak dapat masuk ke dalam sel. Dapat juga diabetes yang terjadi karena obat, karena efek samping obat. Obatnya tadi salah satu golongan yang paling sering adalah obat golongan glukokortikoid atau kortikosteroid, di mana efek samping dari obat golongan kortikosteroid dia dapat meningkatkan kadar glukosa darah. Biasanya mekanisme peningkatan ini lebih terkait dengan obat tersebut menyebabkan resistensi insulin. Jadi dia lebih cenderung ke diabetes mellitus tipe 1 dibandingkan dengan diabetes mellitus tipe 2. Di mana maaf, salah, saya terbalik. Di mana kalau dia disebabkan oleh obat, mekanismenya lebih terkait dengan diabetes mellitus tipe 2 dibandingkan dengan diabetes mellitus tipe 1. Oke, tadi kita udah tahu bahwa diabetes mellitus itu ada dua. Kita sudah belajar kenapa dia bisa mengalaminya. Kita bisa udah belajar apa gejalanya dan kenapa gejalanya bisa terjadi. Sekarang ada kondisi yang namanya diegressius 11. Diegressius 11 ini adalah suatu gambar yang menunjukkan kenapa sih atau menunjukkan patofisiologi kenapa sih pada pasien diabetes mellitus itu apa yang terjadi pada pasien diabetes mellitus? Kenapa bisa terjadi kondisi hiperglikemia? Yang pertama adalah tadi seperti yang sudah saya jelaskan, diabetes mellitus itu disebabkan adanya penurunan sel sekresi insulin oleh sel beta yang ada di pankreas. Penurunan insulin tersebut akan menyebabkan kondisi hiperglikemia. Selain itu, eh, kondisi diabetes mellitus itu juga bisa disebabkan oleh adanya gangguan pada sel alfa di pankreas. Tadi sudah kita ketahui bahwa sel alfa itu tugasnya adalah meningkatkan sekresi glukagon. Kalau glukagonnya meningkat, maka kadar glukosa darah di dalam tubuh juga akan ikut meningkat, sehingga terjadilah kondisi hiperglikemia. Penyebab ketiga terjadinya diabetes mellitus itu adalah
pada pasien obesitas, di mana pada pasien obesitas akan terjadi peningkatan lipolisis, terjadi peningkatan pemecahan lemak. Tadi di gambar sebelumnya sudah kita ketahui kalau lemaknya yang dipecah semakin meningkat, maka akan terbentuk asam keton sama adipokin. Adanya asam keton sama adipokin itu akan memicu terjadinya inflamasi di dalam tubuh kita. Inflamasi itu akan memicu terjadinya resistensi insulin pada sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Begitu juga dengan pemecahan energi oleh otot, itu akan memicu juga kerusakan pada sel beta pankreas. Kemudian peningkatan produksi glukosa oleh hepar, itu juga akan memicu kerusakan sel beta pankreas. Hubungan ini merupakan hubungan bolak-balik. Berarti kondisi di sini bisa memicu kerusakan sel beta pankreas. Sebaliknya, kerusakan pada sel beta pankreas juga akan memicu kondisi yang di samping ini. Akibatnya, pada kondisi ini terjadilah kondisi hiperglikemia. Penyebab yang keenam adalah kondisi adanya disfungsi neurotransmitter di otak, sehingga otak akan memicu atau meminta sel beta untuk memproduksi atau memberitakan penurunan sekresi insulin. Akibatnya terjadilah kondisi hiperglikemia. Penyebab yang ketujuh adalah adanya abnormal mikrobiota. Jadi banyak penelitian selama 10 tahun terakhir bahwa salah satu penyebab kondisi diabetes mellitus itu adalah ketidakseimbangan mikrobiota di dalam saluran gastrointestinal kita. Ketidakseimbangan mikrobiota tersebut akan mempengaruhi sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Kondisi ini juga berlangsung bolak-balik. Berarti, kalau bolak-balik ini artinya mikrobiota yang abnormal bisa memicu kerusakan sel beta pankreas. Sebaliknya, kerusakan sel beta pankreas itu juga bisa memicu terjadinya disbiosis atau ketidakabnormalan mikrobiota di dalam tubuh kita. Uh, Ketika terjadi kerusakan sel beta pankreas, maka efek inkretin itu akan ikut menurun. Akibatnya, kalau inkretinnya menurun, terjadi peningkatan absorpsi glukosa ke dalam darah, sehingga terjadilah kondisi hiperglikemia. Kondisi lain adalah apabila terjadi kerusakan ginjal, di mana apabila ginjalnya sudah tidak bisa memfiltrasi glukosa dengan baik, maka glukosa yang sampai ke ginjal itu akan tidak dapat dikeluarkan, tetapi direabsorpsi kembali ke dalam tubuh kita, sehingga terjadilah peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Kondisi yang lain adalah di lambung. Tadi kita ketahui ketika sel beta menghasilkan insulin, dia juga menghasilkan amilin. Jumlah amilin yang meningkat itu akan memicu percepatan pengosongan lambung. Kalau lambungnya akan lebih cepat dikosongkan, maka akan lebih banyak glukosa yang tidak terserap ke dalam sel, tetapi dia akan masuk ke dalam darah. Sehingga terjadilah kondisi hiperglikemia. Dan kondisi yang terakhir itu adalah adanya inflamasi atau dysregulasi sistem imun. Di mana kondisi ini tadi terkait sama tadi sel T bisa mengenali sel betanya apa enggak. Kalau sistem imunnya mengalami dysregulasi, maka ada kemungkinan sistem imun kita tidak dapat mengenali sel betanya, sehingga sel betanya akan dianggap antigen dan akan dirusak oleh sistem imun kita sendiri. Kalau sel betanya dirusak oleh sistem imun kita sendiri, maka jumlah yang memproduksi insulin itu juga akan menurun. Kalau jumlah insulin menurun, terjadilah kondisi hiperglikemia. Obat-obat di samping ini adalah obat-obat untuk diabetes mellitus yang kerjanya sesuai dengan jalur-jalur terjadinya hiperglikemia tadi. Jadi contohnya sulfonylurea, meglitidit, GLP-1 reseptor antagonis, dan juga DPP-4 inhibitor. Inilah obat-obat yang bekerja untuk meningkatkan sekresi insulin yang ada di pankreas. Obat yang nomor 2, GLP-1RA, DPP-4 sama amilin, itu adalah obat-obat yang kerjanya di sel alfa pankreas. Jadi dia akan menurunkan sekresi dari glukagon. Thiazolidinedion, dia akan eh, membantu menurunkan berat badan dari pasiennya. Jadi dia menurunkan kalau berat badan pasiennya menurun, maka sel lemaknya juga akan ikut menurun, lipolisisnya juga akan ikut menurun. Kalau metformin sama thiazolidinedion itu juga bekerja untuk menurunkan pemecahan simpanan glukosa yang ada di otot. Untuk metformin, dia juga menghambat kerja hepar dalam meningkatkan produksi glukosa.
Kemudian GLP-1RA, amilin sama bromokriptin itu akan bekerja untuk mempengaruhi kerja disfungsi neurotransmitter yang ada di otak. Probiotik dan prebiotik itu akan menormalisasi mikrobiota yang ada di usus. Akarbose, obat golongan akarbose itu akan menurunkan absorpsi glukosa yang ada di akan meningkatkan absorpsi glukosa di usus sehingga akan lebih banyak yang masuk ke sel daripada yang ada di darah. Kemudian SGLT2 ini obat-obat yang terutama digunakan pada pasien-pasien dengan penurunan fungsi ginjal. Jadi dia akan membantu eh, mencegah reabsorpsi glukosa, terutama pada pasien-pasien di gangguan fungsi ginjal. Sehingga SGLT2 ini bagus untuk pasien-pasien diabetes mellitus yang ginjalnya juga sudah mulai terganggu. Oke. Komplikasi dari diabetes mellitus itu yang pertama adalah bisa secara umum bisa terjadi gangguan berupa aterosklerosis. Yang pertama adalah hialin aterosklerosis di mana hialinnya itu akan terdeposit di pembuluh darah arteriol. Uh, Deposit hialin ini akan menyebabkan pembuluh darah kita itu menjadi keras dan tidak fleksibel. Kalau kalian bayangkan, kalau pembuluh darahnya keras dan tidak fleksibel waktu hipertensi kemarin, berarti tekanan yang dihasilkan ketika darah itu harus memompa itu juga akan menjadi lebih besar, gitu. Akibatnya pasiennya menjadi hipertensi. Kemudian di kapiler, eh, basement membrannya, jadi membran yang di luarnya kapiler itu akan menyempit. Akibatnya kapiler ini akan sulit mendapatkan oksigen ke jaringan. Jadi si kapiler ini akan sulit mendistribusikan oksigen ke jaringan. Akibatnya jaringan dalam tubuh pasien akan mengalami hipoksia. Selain itu, kondisi diabetes mellitus itu juga bisa menyebabkan kerusakan pada dinding arteri. Kerusakannya berupa penumpukan lemak di dinding arteri tersebut. Kondisi ini yang dinamakan dengan aterosklerosis. Penumpukan lemak ini apabila berlangsung terus-menerus, dia makin lama akan menjadi lebih besar. Lemaknya ini bisa lepas dari pembuluh darah, bisa menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. Kalau dia lepas, dia lepas, dia akan menyumbat pembuluh darah jantung sehingga bisa menyebabkan stroke ataupun serangan jantung, atau dia juga bisa menyempit. Kalau misalnya di sini terbentuk, bawahnya juga terbentuk, akibatnya dia akan menyempitkan pembuluh darah. Sama, akan menyebabkan serangan jantung dan juga stroke. Sehingga serangan jantung dan stroke inilah yang selain didukung dua faktor ini, yang menyebabkan kematian terbesar, yang menjadi penyebab terbesar kematian terbesar pada pasien diabetes mellitus. Selain itu, pasien diabetes mellitus juga dapat mengalami komplikasi pada mata, ginjal, dan juga saraf. Pada mata, kondisinya dinamakan diabetik retinopati, di mana pada pemeriksaan funduskopi, sorry, di mana pada pemeriksaan funduskopi atau pemeriksaan mata di area retinanya tersebut akan terlihat adanya spot-spot benang wol seperti ini. Jadi ada spot-spot putih seperti ini dan disertai juga dengan perdarahan jaringan perdarahan yang seperti ini. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka pasiennya lama-lama akan mengalami kebutaan karena spot-spot ini akan menutupi retinanya. Kemudian pada ginjal, komplikasinya itu dapat berupa tadi kita udah tahu bahwa ketika glukosa banyak di dalam tubuh, ginjal akan eh, berusaha memfiltrasi glukosa tersebut sehingga glukosanya keluar melalui urin. Tetapi kalau kondisi itu dibiarkan terus-menerus, ginjal itu akan bekerja lebih berat. Ginjalnya akan menjadi rusak sehingga terjadilah sindrom nefrotik. Jadi penurunan fungsi ginjal. Penurunan fungsi ginjal ini apabila dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan pasiennya mengalami dialisis. Diabetes mellitus itu juga bisa menyebabkan komplikasi pada sistem saraf, di mana terjadi penurunan sensasi atau kepekaan pada ibu jari dan juga jari-jari, baik jari tangan maupun jari kaki. Terjadi juga malfungsi sistem saraf otonom yang menyebabkan pasiennya akan lebih mudah berkeringat dan akan lebih mudah uh, bloating, kembung gitu. Jadi dia akan lebih mudah buang angin. Kemudian dua kondisi ini disertai dengan suplai darah yang menurun. Tadi kan suplai darahnya menurun karena
eh dinding kapilernya mulai menyempit. Jadi suplai darahnya menurun, disertai dengan kerusakan pada saraf, itu menyebabkan pasiennya mudah mengalami luka. Kenapa sih mudah luka? Tadi yang pertama kan sistem darahnya menurun, sehingga oksigennya menurun. Sementara oksigen itu juga yang bisa menghidupi sel-sel terutama di daerah kaki ke bawah. Terus kalau misalnya sarafnya ini mulai tidak peka, maka ketika pasien yang tertusuk benda tajam, dia tidak sadar. Akhirnya ketika ada luka, dia tidak sadar. Adanya luka disertai dengan suplai oksigen yang berkurang ke daerah luka tersebut, menyebabkan lukanya mudah mengalami ulcerasi. Jadi mudah mengalami luka yang lebih parah. Luka yang lebih parah itu disertai juga karena aliran darah ke situnya rendah, sehingga darah yang juga membawa obat-obatan yang digunakan untuk terapi luka tersebut, obat-obatannya juga jumlahnya dikit yang nyampe ke area luka. Akibatnya lukanya menjadi sulit sembuh. Karena lukanya menjadi sulit sembuh, maka pasien diabetes mellitus ini kalau sudah luka parah tidak tertangani, jalan satu-satunya adalah dilakukan amputasi. Gitu. Bagaimana sih cara diagnosis dari diabetes mellitus? Kita biasanya menggunakan beberapa komponen. Komponen yang pertama adalah glukosa darah puasa. Ini adalah kadar normalnya, dikatakan prediabetes apabila 100 sampai 125, diabetes lebih dari 126. Glukosa darah puasa berarti pasiennya tidak makan maupun minum yang manis, pokoknya yang ada energinya, yang bisa jadi sumber energi, minimal selama 8 jam. Kalau glukosa darah acak, itu pada kondisi diabetes, nilainya adalah lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter. Kalau ada makan acak, berarti ya adalah glukosa darah yang dilakukan pemeriksaannya tanpa melihat, tanpa ada patokan waktunya. Jadi bisa dilakukan sewaktu-waktu. Oral glucose tolerance atau kadar glukosa darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan, itu adalah pasiennya diberikan glukosa dulu atau diberikan makanan dulu, kemudian setelah 2 jam, maka kadar glukosanya diukur. Dikatakan prediabetes apabila glukosa darah 2 jam PP-nya 140 sampai 199. Dikatakan diabetes apabila kadar glukosa darahnya lebih dari 200 mg. Glukosa darah 2 jam PP-nya lebih dari 200 mg per dl. Kemudian pemeriksaan lagi yang digunakan untuk pasien diabetes mellitus adalah HbA1c. HbA1c ini adalah bagian dari hemoglobin di mana glukosa terikat di dalamnya. Gambarannya adalah seperti ini. Ini adalah Hb, ini adalah glycated hemoglobin. Di dalam tubuh, dua komponen ini akan berikatan. Jadi komponen hemoglobin di mana glukosa akan berikat di dalamnya. Ikatan ini tidak akan berubah dari hari ke hari. Jadi kalau dia sudah berikatan, ya dia tidak akan berubah atau ikatannya tidak akan lepas sampai waktunya sel darah merah ini mengalami degradasi. Jadi sampai waktunya sel darah merah ini mengalami pergantian. Nah, glukosa levels pergantian sel darah merah ini secara teori berlangsung 2 sampai 3 bulan sejak diproduksi. Maka selama 2 sampai 3 bulan tersebut, ikatan ini akan bisa mengukur berapa sih kadar glukosa darah selama 2 sampai 3 bulan terakhir. Kalau misalnya HbA1c-nya tinggi, berarti banyak glukosa yang sudah berikatan dengan hemoglobinnya. Kalau HbA1c-nya rendah, berarti jumlah glukosa yang berikatan juga ikut rendah. Pasien dikatakan prediabetes apabila HbA1c-nya 5,7 sampai 6,4, dikatakan diabetes apabila lebih dari sama dengan 6,5. Pemeriksaan lain adalah pemeriksaan C-peptide, tapi secara klinis di Indonesia ini jarang dilakukan. Biasanya terkait dengan biaya, karena ini cukup mahal. C-peptide itu adalah produk sampingan dari insulin. Apabila jumlahnya rendah atau C-peptide-nya tidak terdeteksi, itu menandakan pankreasnya tidak memproduksi insulin. Oke. Sehingga berdasarkan pemeriksaan tersebut, pasien dikatakan diabetes mellitus adalah bila gula darah puasanya lebih dari sama dengan 126 mg per desiliter, atau glukosa darah 2 jam PP-nya lebih dari sama dengan 200 mg per desiliter, atau glukosa darah acak atau sewaktunya lebih dari sama dengan 200 mg per liter, disertai kondisi atau keluhan klasik seperti tadi, poliuria, polidipsia, polifagia, glikosuria, sama penurunan berat badan yang signifikan.
atau HbA1c-nya menunjukkan nilai lebih dari sama dengan 6,5%. Di sini disampaikan bahwa karena ini berdasarkan Perkeni, pedoman diabetes mellitus punya Indonesia, tidak semua laboratorium di Indonesia itu memenuhi standar pemeriksaan untuk HbA1c. Sehingga di Indonesia, HbA1c itu tidak bisa menjadi parameter tunggal untuk mendeteksi seseorang diabetes mellitus atau tidak. Gitu. Sehingga di Indonesia, HbA1c tidak dapat digunakan sebagai alat diagnosis maupun evaluasi. Dia harus tetap disertai dengan eh, komponen lain, yaitu dia umumnya disertai dengan glukosa darah puasa atau glukosa darah 2 jam setelah puasa. Ini adalah nilai normal yang digunakan di Indonesia untuk mendiagnosa pasiennya diabetes, prediabetes, ataupun dia normal. Secara garis besar, terapi untuk diabetes mellitus kita bagi menjadi berdasarkan jenis diabetesnya. Diabetes mellitus tadi sudah diketahui bahwa tubuhnya tidak dapat memproduksi insulin lagi, tetapi dia masih bisa merespon adanya insulin dari luar. Maka terapinya satu-satunya adalah insulin. Untuk diabetes mellitus tipe 2, karena yang terjadi adalah resistensi insulin, di mana resistensi insulin itu bisa disebabkan karena pasiennya kegemukan, atau pasiennya kegemukan itu bisa disebabkan karena dia kurang olahraga atau kurang serat. eh dan tubuhnya sebenarnya masih bisa memproduksi insulin, tetapi karena adanya kondisi inflamasi tersebut yang menyebabkan resistensi insulin, maka pada diabetes mellitus tipe 2, terapinya bisa dengan penurunan berat badan, pasiennya disuruh olahraga, pasiennya disuruh makan makanan yang sehat, atau apabila tiga hal ini tidak dapat membantu menurunkan kadar glukosa darahnya, pasiennya bisa dikasih obat anti diabetes secara oral. Apabila obat anti diabetes tidak berhasil, maka pasiennya bisa juga diberikan insulin. Nanti akan ada step-stepnya berdasarkan Perkedi. Apa sih resiko dari terapi untuk diabetes mellitus ini? Karena pasiennya mendapatkan insulin, tetapi bisa jadi dia waktu suntik insulinnya tidak makan dulu, karena tadi insulin kan diberikan, berarti dia akan membawa glukosanya masuk ke dalam sel. Kalau glukosa sudah masuk ke dalam sel, maka kadar glukosa di dalam darahnya akan turun. Glukosa di dalam darahnya akan turun, maka akan terjadi kondisi yang namanya hipoglikemia. Tandanya apa? Hipoglikemia, pasiennya akan mengalami kelemahan, dia lemah, dia mudah lapar, atau dia gemetar gitu. Apabila parah, hipoglikemia ini bisa sampai menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kejang. Kalau misalnya gejala hipoglikemia muncul adalah lemah, lapar, maupun gemetaran, maka pasiennya cukup diberikan asupan glukosa untuk meningkatkan kadar glukosa darahnya. Bisa pakai gula pasir, bisa pakai jus, atau bisa pakai coklat. Eh, Hal ini juga bisa kita rekomendasikan ke pasien yang menerima insulin untuk membawa permen minimal di dalam kantongnya, sehingga ketika kadar insulinnya atau kadar glukosa darahnya terlalu rendah, dia bisa cepat-cepat mengkonsumsi makanan yang bisa meningkatkan kadar glukosa. Tetapi, apabila mulai muncul gejala parah seperti kehilangan kesadaran dan kejang, umumnya pasien ini akan diberikan glukosa secara intravena untuk dengan segera mengembalikan kadar glukosa di dalam darahnya. Dan yang terbaru, FDA, ini adalah BPOM-nya di Amerika, mereka juga mengapprove penggunaan glukagon intranasal. Jadi glukagon yang disemprotkan melalui hidung. Tetapi sediaan ini belum ada di Indonesia. Jadi di Indonesia umumnya masih menggunakan infus glukosa. Oke. Ini adalah golongan obat yang biasa digunakan untuk diabetes. Golongan pertama, obatnya adalah golongan biguanid. Contoh obatnya adalah metformin. Mekanisme kerja utamanya dia adalah menurunkan produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas terhadap insulin. Efek sampingnya adalah dispepsia, diare, dan juga asidosis laktat. Bisa dilihat golongan metformin ini merupakan golongan yang paling tinggi menurunkan HbA1c. Karena alasan mekanisme kerjanya juga lah, karena dia bisa meningkatkan dia bisa bekerja di banyak titik dari eh, organ-organ yang terlibat dalam kejadian diabetes mellitus, maka menjadikan metformin ini menjadi obat pilihan pertama untuk kondisi diabetes mellitus. Pilihan lain ada thiazolidinedion, dia fungsinya meningkatkan sensitivitas terhadap insulin, efek samping utamanya adalah edema.
Ada golongan sulfonylurea, dia meningkatkan sekresi insulin, efek sampingnya adalah berat badannya naik, kemudian risiko hipoglikemianya tinggi. Golongan glinit, ada repaglinit, metaglinit, itu meningkatkan sekresi insulin juga, efek sampingnya sama seperti sulfonylurea. Kemudian ada golongan penghambat alfa glukosidase, contoh obatnya adalah akarbose. Obat ini dia menghambat absorpsi glukosa eh, di usus halus tadi. Efek sampingnya adalah pasiennya akan lebih mudah kembung sama fesesnya menjadi lebih lembek. Kemudian ada penghambat DPP-4 atau DPP-4 inhibitor. Dia meningkatkan sekresi insulin serta menghambat sekresi glukagon. Efek sampingnya utamanya adalah sebah. Sebah itu kembung dan juga muntah. Kemudian ada penghambat SGLT2. Dia menghambat reabsorpsi glukosa atau penyerapan glukosa di tubulus ginjal. Tubulus ginjal ini tadi bagian dari ginjal. Kalau kalian masih ingat tadi gambar yang sebelum-belumnya, SGLT2 ini dia kerjanya di ginjal. Dia menghambat reabsorpsi glukosa di ginjal sehingga kerja ginjal dalam mengolah glukosa menjadi lebih ringan. Ginjalnya aman, glukosanya juga tidak direabsorpsi balik ke dalam tubuh, tetapi dikeluarkan melalui urin. Tetapi karena tingginya kadar glukosa di dalam urin tersebut, maka pasiennya akan lebih rentan terhadap infeksi saluran kemih dan juga genital. Sehingga efek samping dari penggunaan obat ini adalah meningkatkan resiko terjadinya infeksi saluran kemih dan juga genital. Untuk insulin sendiri, insulin ini biasanya digunakan pada apabila HbA1c-nya sudah lebih 7,5, walaupun dia sudah menggunakan 1 sampai 2 obat anti diabetes. Ini nanti kalian bisa baca kapan insulin digunakan. Kemudian berdasarkan jenis dan lama kerjanya, insulin dibedakan menjadi kerja cepat, kerja pendek, menengah, kerja panjang, campuran tetap, baik kerja pendek menengah maupun kerja ultra panjang sama kerja cepat. Oke, saya agak cepat, ada sisa 15 menit. Ini adalah perawatan kaki yang digunakan untuk mencegah pasien yang mengalami luka pada kaki. Tadi sudah dikatakan kenapa dia bisa luka karena eh, pasiennya mulai tidak sensitif saraf-sarafnya, terutama di bagian ibu jari dan jari-jari lainnya, sehingga pasiennya mudah mengalami luka. Ini yang kita sarankan. Kemudian ini adalah perubahan gaya hidup yang kita sarankan bagi pasien dengan diabetes mellitus. Ini adalah jenis-jenis insulin berdasarkan mula kerjanya, onsetnya, puncaknya, lama kerjanya, serta kemasannya seperti apa. Dasar pemikiran insulin, kapan sih kita harus kasihkan insulin? Jadi terapi insulin itu ditujukan untuk koreksi defisiensi yang terjadi. Sasaran utamanya adalah kita mengendalikan glukosa darah basal. Basal itu maksudnya apa sih? Berarti kita mau mengendalikan glukosa darah puasa atau sebelum makan, karena biasanya itu yang tinggi. Hal ini bisa dicapai dengan terapi oral maupun insulin. Untuk terapi glukosa darah basal, kita pakai insulin basal. Yang dimaksud dengan insulin basal adalah insulin yang kerjanya sedang, panjang, atau ultra panjang. Jadi, yang mana kerja panjang, sedang, maupun ultra panjang bisa lihat di sini. Ini kerjanya sedang, ini panjang, ini ultra panjang. Bentar ya. Ya, ya. Pak Fajar makan. Aduh, ya saya lupa lagi. Bentar, bentar, bentar. Sorry, sorry. Oke. Selanjutnya adalah, tadi udah bilang ya, jadi kalau basal bisa pakai ke yang insulin kerja sedang, panjang, atau ultra panjang. Berapa sih dosisnya? Dosisnya nanti akan ada perhitungannya. Kalau kalian buka websitenya Perkeni, ada pedoman tentang terapi pasien diabetes mellitus, kemudian ada pedoman khusus untuk penggunaan insulin pada pasien diabetes. Nah, nanti kalian bisa baca dua pedoman itu. Biasanya dilakukan dengan menambah 2 sampai 4 unit setiap 3/4 hari kalau sasarannya belum tercapai. Kalau glukosa darah basalnya, puasanya udah tercapai, jadi GDP-nya sudah normal, tapi HbA1c-nya masih di atas 6,5 atau 7, maka bisa kita
Tambahkan lagi insulinnya untuk mengendalikan glukosa darah prandial. Glukosa darah prandial adalah glukosa darah yang tinggi setelah makan. Caranya adalah kita tambahkan insulin kerja cepat, rapid acting, ya disuntikan 5-10 menit sebelum makan, atau bisa juga kita kasihkan insulin kerja pendek, yang disuntikan 30 menit sebelum makan. Jadi untuk insulin, yang pertama yang kita kasih insulin basal. Kalau dengan insulin basal, glukosa darahnya telah tercapai, tapi HbA1c-nya belum, maka kita tambahkan insulin prandial. Gitu. Insulin basal itu juga bisa dikombinasikan dengan obat oral. Contohnya golongan gliadin, golongan akarbose, ataupun dengan metformin. Kapan kita pakai insulinnya tunggal, kapan kita pakai insulinnya kombinasi, biasanya sangat disesuaikan sama kebutuhan pasien, kadar glukosa darahnya, sama responnya terhadap pengobatan yang diberikan. Secara umum, ini yang bisa kita jadi patokan untuk algoritma pengobatan DM tipe 2. Setiap pasien diabetes mellitus yang datang, kita selalu sarankan modifikasi gaya hidup yang sehat. Kemudian kita periksa kadar HbA1c-nya. Apabila kurang dari 7,5, maka kita berikan terapi monoterapi. Kalau dia datang sudah HbA1c-nya lebih dari sampai dengan 7,5, maka kita harus sudah berikan kombinasi 2 obat. Tapi apabila pasien datang dan ketika diperiksa HbA1c-nya sudah lebih dari 9, kita lihat apakah ada gejala klinis atau tidak. Tadi gejala klinis kan saya sampaikan polifagi, poliuri, polidipsi, glikosuriah, penurunan berat badan, kemudian pasien yang mudah mengalami infeksi, sering sakit gitu, itu masuk dalam gejala klinis. Kalau gejala klinisnya ada, maka kita tambahkan insulin. Tetapi apabila tidak ada gejala klinisnya, maka bisa kita kombinasi 2 obat atau kita kombinasi 3 obat. Kemudian kita evaluasi, apabila dirasa perlu bisa kita tambahkan insulin atau jika sudah pakai insulin, insulinnya kita tingkatkan dosisnya. Oke. Ini berdasarkan HbA1c-nya. Kemudian, apabila tadi pasiennya mulainya dari startnya dari sini. Pertama kali datang, HbA1c-nya 7,5. Kurang dari 7,5. Tapi ternyata setelah diterapi selama 3 bulan, HbA1c-nya nggak mau turun-turun dari 7. Tetap aja di angka 7,1, 7,2. Tetap di sekitaran itu. Maka setelah 3 bulan, kita tambahkan obat kedua. Metformin itu selalu jadi lini pertama. Tapi apabila metformin kontraindikasi, baru kita bisa berikan lainnya sesuai dengan kondisi pasiennya. Kita kasih kombinasi 2 obat yang berbeda. Kalau misalnya 2 obatnya masih nggak mempan, tetap gula darahnya nggak turun setelah 3 bulan, kita kombinasi lagi obat yang ketiga. Setelah 3 bulan, masih tetap tidak mencapai kurang dari 7%, maka kita tinggal pertimbangkan. Apakah kita mau tambah obat keempat lagi, atau kita berikan insulin. Kalau misalnya kita berikan tambahan, bukan obat keempat. Jadi kita tambahkan insulin, atau kalau misalnya dia sudah pakai insulin, kita tingkatkan dosisnya insulin. Di sini notes-nya adalah kalau kita mau pilih obat diabetes, kita pertimbangkan pasiennya faktor pembiayaan. Karena ada beberapa obat diabetes itu harganya cukup mahal. Jadi nanti waktu kerjakan case-nya tolong diperhatikan harganya kira-kira sesuai nggak sama pasiennya. Kemudian obatnya tersedia atau tidak di Indonesia. Jangan lupa, kadang-kadang kalau obatnya tulisannya tersedia di luar negeri, tapi belum tentu di Indonesia ada. Jadi cek apakah obatnya tersedia di Indonesia atau tidak. Kemudian mana yang efektivitasnya paling baik sesuai dengan kondisi pasien. Berarti perhatikan pasiennya punya komorbid penyakit apa. Terus manfaatnya ke kardiorenal, terutama kalau pasiennya sudah punya gangguan kardiovaskular sebelumnya. Kemudian efek samping, perhatikan apakah pasiennya lebih rentan terhadap efek samping obat yang kalian rekomendasikan atau tidak. Kemudian efeknya terhadap berat badan, itu perlu dipertimbangkan. Kalau pasiennya sudah gemuk, kalian kasih obat yang bisa meningkatkan berat badan, tentu saja tidak menjadi penyelesaian masalah. Karena kalau meningkatkan berat badan, maka pasiennya akan cenderung obesitas, terjadi penumpukan lemak, lemaknya nanti dipecah lagi jadi asam keton, terjadi inflamasi, terjadi lagi resistensi insulin. Jadi diabetesnya tidak akan terkontrol dengan baik. Begitu. Kemudian serta pilihan pasien. Ini terutama untuk untuk obat yang bentuknya injeksi. Beberapa pasien mungkin tidak nyaman untuk menginjeksikan obat atau mungkin dia tidak bisa injeksi sendiri. Nah, itu harus didiskusikan dengan pasiennya.
Terus pengelolaannya, jadi yang kita kendalikan pada pasien diabetes mellitus tidak hanya glukosa darahnya, tetapi juga faktor risiko kardiorenalnya. Faktor risiko kardiorenal berarti tekanan darahnya, fungsi jantungnya, sama fungsi ginjalnya. Itu juga harus sering dimonitor. Kemudian obat agonis GLP-1 sama penghambat SGLT2 itu lebih menunjukkan manfaat untuk pasien dengan komorbid penyakit kardiovaskuler, aterosklerotik, gagal jantung, dan gagal ginjal. Sehingga kalau misalnya kalian ketemu pasien dengan eh, gangguan kardiovaskular aterosklerotik, contohnya dia mengalami angina, eh, atau dia mengalami ischemic heart disease, atau dia gagal jantung, atau dia gagal ginjal, maka pilihan obatnya cenderung ke obat yang poin 3 ini. Kalau misalnya di lapangan kita tidak bisa periksa HbA1c, maka kita bisa pakai pedoman untuk merata-rata glukosa darah yang dikonversikan ke HbA1c. Kalau kalian lihat pedomannya, perkeninya nanti akan ada poin 7 pada penjelasan algoritma. Oke, kita pindah ke perkeninya. Mohon tunggu sebentar. Waktunya sisa 6 menit. Oke, ini adalah saya ambil dari Perkeni. Kemarin ada temannya yang bertanya pedoman apa yang harus disampaikan. Tadi saya sudah sampaikan, kemarin saya sudah sampaikan baca Perkeni untuk pedoman pengelolaan diabetes mellitus. Ini adalah pedomannya. Eh, jadi untuk obat monoterapi yang dianjurkan pilihan pertama adalah metformin dengan alasan seperti di bawah ini. Kemudian, jika terjadi sesuatu hal, misalnya metforminnya tidak bisa diberikan, maka pilihan keduanya adalah sulfonylurea. Tapi perhatikan apakah sulfonylureanya itu cocok atau tidak sama pasiennya. Dilihat efek samping sulfonylureanya. Kalau sulfonylurea tidak bisa, maka bisa juga kita pertimbangkan akarbose. Akarbose itu adalah apabila pasiennya mengalami peningkatan kadar glukosa prandial. Tadi diingat prandial adalah kadar glukosa sebelum makan. Maaf, kadar glukosa makan, jadi kadar glukosa 2 jam setelah makan, yang lebih tinggi dibandingkan kadar glukosa puasa. Kemudian golongan thiazolidinedion, ini juga bisa sebagai pilihan pertama, tapi harus pertimbangkan resiko peningkatan berat badan. Kemudian, obat ini bisa harus diperhatikan juga pada pasien gagal jantung karena bisa menyebabkan retensi cairan. Orang gagal jantung itu jantungnya membesar. Jadi biasanya dia mudah terjadi udem atau bengkak di jantung. Kalau kalian kasih obat golongan thiazolidinedion yang menyebabkan retensi cairan, berarti akan lebih banyak cairan di dalam tubuh kita. Kalau cairan di dalam tubuh kita banyak, maka jantung itu akan bekerja lebih keras untuk memompa cairan di dalam tubuh kita, untuk meregulasi cairan di dalam tubuh kita. Kalau jantungnya udah lemah, lalu ditambah retensi cairan, bisa dibayangkan seberapa keras jantungnya harus bekerja. Tentu saja akan memperburuk kondisi jantungnya. Ya, iya, saya sambil ngajar ya. Jantungan apakah? Oke. Jadi nanti pilihannya bisa kalian lihat di Perpedi. Kemudian, oke. Nanti kalian tinggal baca Perpedi ya. Nanti bisa baca bersama kakak asistennya ketika mengerjakan tugasnya untuk memilih yang mana sih
Di sini ada tabel 9. Di sini ditulis big unit, golongannya apa, keuntungannya apa, kerugiannya apa. Tabel ini bisa kalian jadikan untuk referensi untuk memilih orangnya apa. Tinggalin ke sini. Ya, Oke. udah. Di sini tadi ya. Udah. Ambil jas.